مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan nasihat Al-Habib Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah, di dalam berlaku baik terhadap tetangga. Kata beliau, haknya tetangga itu besar, agung, mulia. Orang-orang yang memuliakan tetangga, orang-orang yang menghormati tetangga, berlaku baik kepada tetangga, itu yang paling penting dari segala yang penting di dalam agama. Tidak sempurna kebaikan seseorang kepada tetangganya kecuali dia hindari jangan menyakiti tetangga. Itu yang paling sempurna. Kita nggak boleh nyakitin tetangga, walaupun tetangga nyakitin kita. Wahtimalil adza minhu, tahan ya. Kita jangan balas dengan kejahatan lagi, balas dengan kebaikan. Dia jahat sama kita, kita balasnya dengan kebaikan. Ahsin man jawaraka, berbuat baiklah kepada tetangga yang menyakitimu. Wahtimalil adza, menahan daripada sakitannya yang mereka menyakiti kita. In adza, itu pun kalau dia menyakiti kita. Apa balasannya? Istina'al ma'ruf, kita buat kebaikan buat dia, kirimin makanan, kasih sembako, kasih apa yang kita berikan seperti yang kita cintai. Wa badlil ihsan ilaih, kita berikan secukupnya kebaikan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, nanti hilang kejahatannya dia kepada kita. Hasabal istita'ah, kemampuan masing-masing. Ada yang mampu dengan akhlak, ada yang mampu dengan tutur kata, ada yang mampu dengan uang, ada yang mampu dengan pemberian, apapun yang buat dia menyenangkannya. Jangan sampai dia masing ada rasa dendam kepada tetangga. Itulah katanya orang yang tidak mau menyakiti tetangga, dia menahan daripada sakitannya tetangga kepada kita, dia balas dengan ma'ruf, dia usahakan segala cara untuk menyenangkan tetangga. Itulah wasfu kulli mu'minin kamil iman. Itulah sifatnya orang yang mukmin yang sempurna imannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ahsin mujawarata man jawaraka takun mu'mina. Berlaku baiklah bertetangga kepada engkau yang bertetangga denganmu. Engkau balas dengan baik kejahatannya. Takun mu'minah, engkau baru jadi orang yang beriman. Siapa saja yang berhak kita berlaku baik dengan tetangga, tentunya yang dekat dengan rumah kita, dengan pintu rumah kita, kanan kiri depan belakang. Fal agrab, yang lebih dekat, yang sering kita lihat, keluar ketemu dia, masuk ketemu dia, kanan ketemu dia, lewat ketemu dia, itu tetangga yang dekat. Kata Nabi, ada sebagian tetangga yang 3 hak bagi dia, ada yang 2 hak, ada yang tetangga 1 hak. Hak tetangga, hak muslim, hak kerabat, masing famili, isanan, ipar, adik kakak, ya, tangga juga. Dia punya 3 hak. Hak tetangga, hak muslim sesama muslim, hak kerabat. Ada yang 2 saja, dia bukan kerabat kita, orang pendatang. Dia mempunyai hak tetangga, dia hak muslim. Kalau dia orang ada yang 1, tetangga zimmi, orang kafir, non Islam. Tetangga kita nggak boleh kita sakitin, karena dia mempunyai 1 hak tetangga. Bagaimana tuh Islam menetapkan hak tetangga bagi zimmi yang bukan agama Islam? Dia mendapatkan haknya bertetangga walaupun dia kafir. Itulah keagungannya agama Islam.
keluhuran, kemuliaannya, ya, syariat agama Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguatkannya, hak tetangga tersebut mendapatkan kedudukan di dalam agama kita. Walaupun nggak boleh kita sakiti dia. Maka aku anjurkan kepada kalian, berlaku baiklah kepada setiap tetangga kalian sekemampuan masing-masing, yang memungkinkan dengan dia. Pertama-tama tadi, jangan berbuat jahat kepada dia, tahan kejahatannya dia. Kalau dia nyakitin, mintalah bantuan dari Allah dan sabar. Disebutkan di dalam ayatnya, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Tidaklah seseorang akan mendapatkan pahala, menemukan pahala-pahala dari Allah, kecuali orang-orang yang sabar di dalam bertetangga. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Kecuali kenikmatan surga tersebut mendapatkannya bagi orang-orang yang betul-betul mendapat bagian banyak yang besar di dalam dia berlaku baik dengan tetangganya. Semakin dia baik, semakin dia bagus dengan tetangganya, maka dia mendapatkan dzu hadzin 'adzim. Dia mendapat bagian pahala yang besar. Ya, di dalam hadis nanti ada Rasulullah berkata, ditanya, bagaimana ya Rasulullah, aku baik, bagaimana aku buruk? Kata Rasulullah, tanya tetanggamu. Subhanallah. Kalau tetanggamu bilang baik, engkau orang baik. Kalau tetanggamu engkau orang buruk, maka engkau buruk. Penilaiannya ada di tetangga. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, dia mengumpulkan satu hadis, kata Al-Haddad, yang di dalam hadis ini cukup katanya daripada hak-hak tetangga tersebut yang harus kita berikan haknya. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kalian tahu apa itu hak tetangga? Sahabat bilang, engkaulah yang tahu, Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, kalau dia minta pertolongan, tolong. Kalau dia minta pinjaman, pinjemin. Garam, api, air, apalagi yang minjam dapur, alat-alat ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yamna'unal ma'un, orang-orang yang enggak ngasih pinjaman alat-alat dapur sama tetangganya. Wailun buat dia. Celaka bagi dia bertetangga, tetangga minjem air atau minta air enggak dikasih. Tetangga minjem api misalnya enggak dikasih. Minjem tempat sedikit enggak dikasih. Minjem parkir enggak dikasih. La ilaha illallah. Itu disebut wailun. Wailun bagi dia celaka. 3 orang. Wailun lil musallin, 1. Alladzina hum an salatihim. Yang kedua, walladzina hum yura'un. Yang ketiga, wa yamna'unal ma'un. Dia mencegah pemberian daripada alat-alat dapur sama tetangganya. Tetangga minjem apaan aja nggak boleh. Tetangga minjem gas nggak boleh. Tetangga minjem air apalagi. Wah, listrik katanya. Nah itu dia celaka. Kalau dia minta pinjaman, engkau pinjemin. Baik itu uang kalau kebutuhannya cukup, kalau dia bisa membantunya. Wa in iftagara jutta alaih, kalau dia jatuh fakir, engkau berlaku baik kepada dia karena dia dahulunya tetangga baik. Sekarang PHK atau lagi jatuh atau lagi, kita bantu dia. Wa in marida uttah, kalau dia sakit engkau jenguk. Kalau dia mati engkau sembayangin dan ikutin jenazahnya. Subhanallah. Kalau dia mendapatkan nikmat, gembira, senang, engkau sambut, engkau berikan ucapan gembira, ucapan turut bergembira dengan anaknya, dapat kelahiran, atau dia lulus, atau dia dapat titel. Kita gembira dengan kegembiraannya. Kalau dia dapat musibah, kita takziah, kita ikut berduka
Sukacita. Jangan engkau tinggikan bangunanmu tanpa izin dengan dia. Dia enggak senang, sehingga dia ketutupan dengan rumahmu dan tidak mendapatkan angin dari depan dan belakang. Jangan kau sakiti dia dengan engkau memberi makanan atau buah-buahan, engkau hadiahkan sebagian daripadanya kepada tetangga. Kalau engkau tidak mau memberinya, maka masukkan ke rumahmu sembunyi-sembunyi, jangan sampai kelihatan. Takut-takut, kata Rasulullah, jangan dikeluarin makanan-makanan itu oleh anak-anakmu. Nanti ketemu anak-anaknya pengen kayak anak kita, sedangkan anak tetangga nggak punya. Nanti itu anak minta bapaknya seperti anak yang sebelah tetangga. Sekarang kalau anak sekarang punya ini, dia mau kayak tetangganya. Handphone tuh anak beliin handphone, Mbak, beliin skuter, dibeliin ini, dibeliin itu. Anaknya enggak, dia nggak bisa dibeli, kesian ya. Dibeliin inilah baju sekarang, dibeliin ini, dibeliin ini. Akhirnya itu anak tetangga nggak punya apa-apaan, kesian ya, nggak boleh. Itu makanan aja nggak boleh, apalagi yang lain-lain. Jangan kau masak dengan masakan yang ada baunya, ya, panggangan, ya, atau daripada mendidihnya air daging marak, kecuali kau bawain ke rumahnya sebagian sop atau marak atau sate ke rumahnya, karena dia cium doang, makan enggak, anginnya doang dikirim, makanannya enggak. Jangan. Maka terakhir kata Rasulullah, engkau tahu sebenar-benarnya hakikatnya hak tetangga itu, kata Rasulullah terakhir, demi Allah yang jiwaku di tangannya, nggak bakal bisa seseorang menjalankan hakikat bertetangga itu kecuali orang yang dirahmati Allah. Orang yang menjalankan hak tetangga dengan bagus itu orang yang dirahmati Allah dan sempurna imannya. Mudah-mudahan kita, amin ya rabbal sirril Fatihah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma hdina min 'indik wa afadh 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afwika wa 'afiyatik fid dini wad dunya wal akhirah. وهب لنا يا الله من لدنك علما نافعا وهبيا لدنيا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.